warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil hurriyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusi zakiyah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Para peserta upacara peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama, menandakan tanda cinta kepada negara kita, yakni negara Republik Indonesia. Semoga kecintaan kita pada tanah air menjadi salah satu ciri keimanan kita. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentunya di hari kemerdekaan ini kita sebagai bangsa Indonesia jangan hanya bangga karena sudah merdeka. Jangan hanya bangga karena kita sudah 80 tahun merdeka. Tetapi di balik peringatan ulang tahun kemerdekaan ini kita punya tugas berat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Bukan hanya merdeka lalu terlena, tetapi harus setelah merdeka bagaimana caranya kita menjadi negara yang maju dan sejahtera. Apa konsepnya? Sederhana. Pada kesempatan upacara bendera ini satu hal saja yang akan disampaikan. Kalau Indonesia pengen maju, Indonesia pengen sejahtera, berdaulat, berkah, jawabannya adalah seluruh warga negara Indonesia harus mengamalkan dua warna pusaka bendera kita, yaitu merah dan putih. Merah putih jangan hanya dikibarkan, merah putih jangan hanya ditonton, merah putih jangan hanya dilambangkan, merah putih jangan hanya dipasang, tapi jauh dari itu, merah putih harus diamalkan. Kenapa? Karena merah putih ini adalah simbol kejayaan. Merah putih adalah simbol kemenangan. Merah putih adalah simbol peradaban. Dan perlu diketahui, warna merah putih adalah dua pusaka besar warisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslim, bab halakul ummah ba'duhum ala ba'd. Nomor hadis 4199. Rasulullah bersabda, an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawali al-ardu fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuyali minha wa u'titu al-kanzaini al-ahmar wal abyad. Itu hadisnya. Kata Nabi bersumber dari Thauban. Thauban berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah melipatkan bumi untukku sehingga aku bisa melihat timur dan baratnya, dan sesungguhnya umatku akan mencapai kekuasaannya, akan mencapai kemenangannya, akan mencapai kejayaannya seperti yang telah Allah tampakkan untukku, kata Nabi, dan aku telah
yakni al-ahmar wal abyad, yakni warna merah dan warna putih. Jadi inspirasi lahirnya bendera Indonesia merah putih adalah terinspirasi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi diberi 2 pusaka besar, merah dan putih. Merdeka! Merdeka! Namun sayang, sekarang merah putih itu dikotori, dicemari, dirusak oleh bangsa Indonesia sendiri yang mentalnya tidak merah dan putih, mentalnya hitam, mentalnya kelam, mentalnya kotor, yang telah merusak kesucian merah putih. Apa filosofis makna 2 pusaka besar merah dan putih ini? Kalau Indonesia pengen maju dan sejahtera, amalkan merah putih. Apa itu merah? Merah adalah simbol keberanian, simbol badan, simbol tubuh manusia. Bahwa tubuh manusia itu harus berani, harus kuat. Kuatul ilmi wal jismi, kuat ilmunya, kuat badannya. Bangsa Indonesia kalau pengen maju dan sejahtera harus badannya berwarna merah. Artinya berani, kuat, tidak menjadi generasi-generasi yang lemah, manja laksana anak mamah, otaknya payah, fisiknya lemah, akhlaknya sayyi'ah. Mental seperti itu akan merusak baldah thayyibah. Jadi warga Indonesia kalau pengen maju badannya harus merah. Lain merah dicurat-curat ku ecet lah. Merah itu simbol keberanian, kudu gagah, harus berani, jangan takut, jangan mental kerupuk, kacayan, peot. Bangsa Indonesia itu harus berani. Siapapun yang akan merusak NKRI, baik itu dari luar ataupun dalam, baik itu eksternal ataupun internal, kita akan siap melawannya. Betul? Tak peduli itu negara mana, tak peduli itu orang mana, bahkan orang Indonesia sendiri, pejabatnya sendiri, kalau merusak Indonesia, dia adalah musuh kita bersama. Betul? Berani atau jangan sampai ada yang menjajah Indonesia. Sieun pae, kakarek diancam saeutik, sieun. Diancam sedikit ada kezoliman yang merusak Indonesia, sieun aing sieun teu dibere dana deui, takut enggak diberi bansos, takut enggak diberi bantuan, hingga kita bungkam terhadap kezoliman, hingga kita bungkam terhadap penjajahan. Tidak, bangsa Indonesia harus bertubuh merah, berani melawan kezoliman, berani melawan kebodohan. Bagaimana ciri tubuh yang berani bagi santri? Siap belajar, semangat. Tanu ngajina kendor, nu ngajina letoy, nu sakolana sare bae, eta teh tubuhna teh henteu berwarna merah. Tidak mengamalkan warna merah, titah ngaji. Lulus. Heuai we jeung heuai. Titah sakola beureum we jeung beureum. Titah berjamaah kabeurangan we. Mana warna merah dalam tubuhmu? Tidak ada kekuatan. Bukan mental bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia tubuhnya letoy-letoy, tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk belajar, tidak ada gairah untuk bekerja, tidak ada gairah untuk berkreasi. Bukan jiwa bangsa Indonesia mual maju dan sejahtera mual. Jangan tertinggal oleh orang lain. Orang lain kreativitas sudah tinggi, kita cenderkan saja, bukan warna merah. Orang lain sudah menulis kitab, kita jangankan membaca kitab, jangankan menulis kitab, maca kitab lagi setara. Orang lain sudah membuat lagu, kita lagu saja tidak hafal. Termasuk lagu wajib nasional saja tidak hafal. Nanti saya akan kasih door prize, siapa yang hafal lagu wajib nasional 7 akan dikasih uang 100.000. Ini uangnya udah ada. Air wajib artinya non wajib.
Wajibnya lamun dilaksanakan menang pahala atau dilaksanakan dos. Jadi kalau Anda tidak hafal lagu wajib nasional, dosa Anda sebagai bangsa Indonesia. Bukan dosa menurut agama, dosa menurut bangsa Indonesia. Yang 100.000 saya apa 7 lagu wajib nasional. Orang lain sudah menciptakan lagu, kita lagu saja tidak hafal. Orang lain sudah membuat film, kita nobar saja nobar. Tiba heula nonton, irangin film orang. Itu kan? Orang lain sudah membuat film, kita nonton. Coba kita jadi pemain film dakwah, film perjuangan, film pesantren. Orang lain sudah banyak film-film yang menjelekkan pesantren. Hari ini banyak film-film yang membuli pesantren. Hari ini banyak film-film yang mengkreditkan pesantren, mendiskreditkan pesantren. Hari ini banyak film-film yang menjelekkan nama pesantren. Lawan dengan kita, buat film pesantren yang menjunjung nama baik pesantren. Apa kita tidak panas? Tubuh kita apakah kita tidak iri? Lihat coba di tayangan medsos. Lihat di televisi, banyak pesantren, banyak film-film yang menayangkan kejelekan-kejelekan di dalam pesantren, aurat-aurat pesantren. Santrina cari cingbai merah dong, nyalakan merahmu bukan gudang garam. Nyalakan merahmu. Coba lihat di medsos, banyak film-film yang menayangkan kejelekan-kejelekan pesantren. Masa santrinya diam saja? Nonton, nonton. Bari nonton aja bari hees. Jangankan diresapi, dibedah, diamalkan, bari ngagoler makal bantal. Coba kita bikin filmnya, film perjuangan pesantren. Kenapa tidak kita angkat sebuah film bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan santri dan ulama. Ingat resolusi jihad yang sekarang diperingati Hari Santri, itu perjuangan konkret, bukti bahwa ulama dan kaum santri adalah kaum pemberani yang berjuang melawan NKRI dan mengusir penjajah dari negeri ini. Sok bilangkeun ku santri teh, tuh santri teh hebat. Kudu panas nyeri hati mah. Ningali film-film nayangkeun pas santri teh goreng we. Nyeri, sakit hati. Maka kita bangkit, kita harus bertubuh merah. Artinya berani, kreatif, gagah. Yang kedua, warna pusaka kita adalah putih. Putih. Apa itu maknanya putih? Putih melambangkan jiwa manusia. Makanya dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun badan agar berwarna merah, bangun jiwa agar berwarna putih. Apa artinya putih? Suci, bersih. Intinya jiwa manusia, hati manusia harus suci, berwarna putih. Jangan menjadi orang-orang munafik yang kotor hatinya. Kenapa? Karena banyak warga Indonesia kita tubuhnya berwarna merah tapi hatinya tidak berwarna. Sekolahnya tinggi tapi pekerjaannya tukang korupsi. Itu namanya tubuhnya berwarna merah tapi jiwanya tidak putih. Pada bener merah putih, hormat, gerak, tapi perilakuannya bejat. Berarti dia hatinya tidak putih. Kotor, hanya berebut jabatan, hanya berebut kekuasaan, hanya berebut uang. Maka hari ini kita harus kembalikan kejayaan Indonesia. Jadilah tubuh kita berwarna merah dan jadilah jiwa kita, hati kita berwarna putih bersih. Jangan menjadi generasi-generasi yang goflah dan koswah, kotor hatinya, karena tidak akan jaya suatu negeri tanpa kebersihan hati.
Kalau Indonesia masyarakatnya, tubuhnya sudah berani berwarna merah dan hatinya sudah bersih, jiwanya berwarna putih, maka insya Allah, yakin seyakin-yakinnya, Indonesia akan maju dan sejahtera. Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kesimpulannya, kalau Indonesia pengen maju dan sejahtera harus mengamalkan dua warna pusaka, yaitu merah dan putih. Karena merah putih adalah warisan Rasulullah, simbol kejayaan, simbol kemenang. Merah artinya berani, gagah, perkasa, kuat badannya. Putih hatinya bersih, jiwanya bersih. Jangan menjadi orang-orang munafik yang berhati kotor. Apalagi kalau santri dan siswa pelajar sudah terkontaminasi, hatinya tidak ikhlas. Munafik yang di dalam pikirannya hanya duit, duit dan duit, uang, uang dan uang. Tidak ada ikhlas perjuangan, tidak ada di hatinya rela berkorban. Itu adalah virus-virus penghambat pembangunan Indonesia. Siap Indonesia merdeka? Siap Indonesia maju dan sejahtera? Siap mengamalkan bendera warna dan merah dan putih? Terakhir, kenapa Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'ad-Suriyah PKN pecinya merah putih? Ini menandakan, kata pengarsa Abah, bahwa kita mengibarkan bendera bukan hanya bulan Agustus saja, tapi setiap sholat, setiap zikir, setiap manakiban kita harus mengibarkan bendera merah putih dan kita menjadi tihangnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tihang benderanya dan peci kita adalah benderanya, supaya merah putih tetap berkibar selamanya dan menjadi menancap di hati kita. Amin ya robbal alamin. Itu saja amanat pembina upacara. Nanti setelah beres upacara sambil santai, siapa yang hafal 7 lagu, putra 1 putri 1 akan kasih hadiah 100 ribuan ya, nanti setelah beres upacara, biar sambil duduk-duduk ya, sambil penampilan nanti akan kasih door prize 7 lagu wajib nasional. Kurang dilombakan nih teh ya, pemen Agustus harusnya dilombakan lomba hafalan lagu wajib nasional. Perwakilan tiap kelas dinilai siapa yang terbanyak hafalannya, siapa yang paling bagus lagunya, yang paling bagus suaranya, atau lagu atau lomba paduan suara. Itu harus diadakan. Kalau keburu sekarang bagus, nanti hadiahnya dari AA. Kalau tidak keburu sekarang, tahun depan harus diadakan. Inspirasi, kreativitas. Ambil henteu lomba balap kerupuk we. Agustusan teh panjat pinang we. Lomba balap kerupuk we. Coba kita yang bernuansa edukatifnya sedikit selain hiburan, tapi ada juga lomba yang bernuansa pendidikan kewarganegaraan. Adakan lomba paduan suara tiap kelas atau tiap kobong yang melakukan lagu wajib nasional. Kalau sekarang ada itu, hadiahnya langsung dari AA, tidak dari panitia. Itu saja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.